Bentuk peninggalan yang berupa struktur bangunan bertingkat yang banyak dijumpai di wilayah Gunung Penanggungan adalah punden perundak. Punden-punden tersebut dibangun tersebar di lereng puncak Penanggungan, di lembah antara puncak Penanggungan dan Bukit Bekel, di Bukit Bekel dan Bukit Gajah Mungkur. Punden-punden tersebut umumnya berorientasi ke arah puncak Penanggungan atau puncak bukit lainnya. Hal ini membuktikan bahwa anggapan tentang daerah suci tidaklah terpusat pada puncak Penanggungan saja, tetapi seluruh gunung itu dan lingkungannya pun dianggap suci. Hingga punden dan berundak sembarang didirikan di berbagai tempat dan selalu berada di lereng atau tempat-tempat yang mendekati puncak Penanggungan atau puncak bukit lainnya. Ditinjau dari bentuknya, bangunan berteras di situs Gunung Penanggungan tampak memiliki unsur-unsur bangunan prasejarah dari tradisi megalitikum yang melatar belakangi pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Jika ditinjau dari pahatan Candrasengkala atau angka tahun dalam tarik saka pada beberapa bangunan dan juga ditinjau dari ragam hias dan relief, cerita yang terdapat pada sebagian besar bangunan dapat dipastikan bahwa peninggalan purbakala di situs tersebut berasal dari masa akhir kerajaan Majapahit atau sekitar abad 15 Masehi. Gunung Penanggungan dengan ketinggian 1659 meter di bawah permukaan laut dulunya bernama Gunung Pawitra yang artinya kabut, karena puncaknya yang runcing selalu tertutup kabut. Gunung Penanggungan dikelilingi oleh 4 gunung di sekitarnya, yaitu Gunung Gajah Mungkur 1084 meter di bawah permukaan laut, Gunung Bekel 1240 meter, Gunung Sarah Klopo 1235 meter, dan Gunung Kemuncup 1238 meter. Gunung Penanggungan terletak di sebelah utara Gunung Arjuna 3339 meter dan Gunung Mulirang 3156 meter. Gunung itu dapat dicapai dengan kendaraan bermotor dari Surabaya atau Malang menuju ke Pandaan, lalu ke Terawas, dan terakhir aspal di Jolotundo. Perjalanan dilanjutkan melalui jalan setapak yang relatif mudah. Disarankan membawa pemandu yang mengetahui lokasi peninggalannya. Salah satu bagian kitab Jawa kuno, Tantu Panggelaran, yang digubah sekitar paruh pertama abad ke-16, menguraikan perihal mitologi gunung itu. Dikisahkan bahwa semula Jawa Dwipa selalu bergoncang-goncang, terombang-ambing oleh ombak Samudra India dan Laut Jawa. Para dewa di Kayangan telah memutuskan bahwa tanah Jawa itu cukup baik untuk perkembangan peradaban manusia selanjutnya. Oleh karena itu, harus dihentikan goncangannya. Mereka lalu beramai-ramai memindahkan Gunung Mahameru atau pusat alam semesta yang semula tertancap di Jambu Dwipa atau India ke Jawa Dwipa dengan cara menggotongnya bersama-sama terbang di angkasa. Selama perjalanan, bagian-bagian lereng Gunung Mahameru berguguran, maka terciptalah rangkaian gunung-gunung dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Tubuh Mahameru yang berat jatuh terdebum menjadi Gunung Semeru atau Semeru sekarang, gunung tertinggi di tanah Jawa. Sedangkan puncaknya dihempaskan oleh para dewa jatuh di daerah selatan Mojokerto, menjelma menjadi Gunung Penanggungan sekarang atau Gunung Berkaput Pawitra, yang sebenarnya bagian puncak Mahameru. Tak mengherankan kiranya apabila Gunung Pawitra telah dimuliakan sejak waktu yang lama. Berdasarkan bukti-bukti sejarah dan peninggalan arkeologi yang ditemukan di lerengnya, diketahui Penanggungan disakralkan sejak abad 10 Masehi. Inskripsi tertua yang ditemukan adalah prasasti suci yang bertanggal 18 September 929 Masehi. Prasasti itu dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakehinu Pusindok yang memerintahkan agar desa Cunggrang dijadikan daerah bebas pajak atau SIMA. Penghasilan desa itu dipersembahkan bagi pemelihara bangunan suci Sangyang Dharma Srama ing Pawitra dan Sangyang Prasada Silunglung. Berdasarkan berita prasasti tersebut, dapat ditafsirkan pada masa itu telah terdapat bangunan suci atau prasada dan asrama bagi para pertapa di Pawitra. Adalah pemandian kuno atau petirtan Jolotundo yang terdapat di lereng baratnya. Pemandian itu dibangun pada tahun 899 sampai 977 Masehi dan masih mengalirkan air hingga sekarang. Airnya dianggap amerta, air keabadian, karena keluar langsung dari tubuh Mahameru, gunung pusat alam yang di puncaknya terdapat Swarloka, persemayaman dewa-dewa. Diduga dahulu pernah bertakhta Arca Wisnu sebagai dewa kesejahteraan manusia di bagian tengah pemandian. Sekarang telah raib entah kemana. Air Jolotundo juga dipercaya oleh penduduk sekitar Mojokerto, Surabaya, Malang, Pasuruan sebagai air bertuah. Seseorang yang minum dan mandi di pancuran airnya
atau Jaladwara dapat menenteramkan pikirannya yang kacau dan juga dipercaya dapat membuat awet muda. Ketika Airlangga Muda mengungsi dari kerajaan Dharmawangsa Teguh yang hancur akibat serangan dahsyat Wurawari 1016 Masehi, ia lalu menyingkir ke Wonogiri diiringi sahabat setianya Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Raja Majapahit yang suka jalan-jalan itu pun pernah mampir di lereng timur Pawitra untuk menikmati keindahan. Disebutkan dalam Kakawin Negara Kertagama Pupu 58 ayat 1, sang raja singgah di Cunggrang, asrama para petapa yang terletak di tepi jurang yang curam. Dari tempat itu, pemandangan ke arah Pawitra sangat menawan. Peninggalan sejumlah besar monumen dan artefak dari masa silam abad 10-16 Masehi di lereng penanggungan itu dilaporkan oleh arkeolog Belanda W.F. Saterhim 1925. Eksplorasi awal itu hanya mengungkapkan kekayaan peninggalan kuno di kawasan tersebut. Vier van Ramon, insinyur yang arkeolog, mengadakan penelusuran secara menyeluruh di situs Gunung Penanggungan. Hasilnya sungguh menakjubkan. Di Penanggungan ditemukan tidak kurang dari 80 purbakala. Terdapat sekitar 50 monumen berupa punden berundak dengan 3 altar persajian di teras-terasnya. Dinding punden-punden berundak ada yang dihiasi dengan relief Centa Sundamala atau kisah ruat Dewi Durga atau perkawinan Arjuna dengan bidadari. Panji, kisah roman antara putra mahkota Jenggala dan putri Kediri. Ramayana dan kisah-kisah hewan. Kepurbakalaan lainnya berupa gua-gua pertapaan, deretan anak tangga batu mendaki bukit, area-area gentong batu, altar persajian tunggal, batu dihiasi relief, prasasti, ribuan pecahan gerabah dari berbagai bentuk. Berdasarkan tafsiran dari berbagai bentuk data yang tersedia, baik berupa monumen, area-area, prasasti, uraian kitab kuno Arjuna Wiwaha, Negara Kertagama, Arjuna Wijaya, Tantu Panggelaran, dan lainnya lagi, dapat diketahui dalam era Hindu-Buddha di Jawa, Gunung Pawitra merupakan pusat kegiatan kaum resi atau Karsian. Para resi adalah mereka yang mengundurkan diri dari dunia ramai, memilih hidup menyepi di keheningan alam pegunungan dan kehijauan hutan yang masih asri. Gunung Pawitra dijadikan pusat aktivitas keagamaan kaum resi. Tentu berdasarkan pemikiran bahwa Pawitra tidak lain dari puncak Mahameru itu sendiri. Apabila para resi dan kaum pertapa itu bermukim di lerengnya, berarti lebih mendekati rahmat dewa, lebih mudah berkomunikasi dengan dunia Swarloka, tempat Girinata atau Siwa, dan dewa-dewa lainnya bersemayam.